Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa kabarnya hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan luar biasa dan penuh dengan sukacita Tuhan. Amin, saudara. Baiklah, bersama dengan saya Yulis dari Balau, pada hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita bagaimana telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Bagaimanakah kisah perjalanan kehidupannya ketika Tuhan Yesus menjamah dia? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan kesaksiannya berikut ini. Alright, ya, selamat pagi semuanya. Yes. Selamat malam di Indonesia. Malam. Pagi dari sini, malam di sana. Iya, silakan. Oke, langsung aja deh. Langsung. Ya, sebelumnya sih saya juga minta maaf nih kalau ngomong saya harus agak mix campur-campur sama Inggris, soalnya saya di Amerika 21 tahun sih. Oke, langsung aja sih. Jadi lidahnya ini udah agak-agak bengkok nih, Pak. But anyway, oke, saya lahir di Samarinda, Kalimantan Timur, ya, September 1983. Terus di Indonesia, di Kalimantan Timur, Samarinda. Dari kecil saya sih, yang saya tahu sih, saya Islam. Tapi bapak ibu saya dulunya sebenarnya Kristen, makanya nama saya kan Stefano Subandi. Itu kakak saya juga namanya nama Kristen. Terus nah, for some reason mereka pindah ke Islam itu mungkin karena political views ya, mungkin pada saat itu zamannya PKI segala macam. Saya juga nggak ngerti, belum jelas itu sampai sekarang. Saya kira mereka pindah Islam. Terus itu ibu saya waktunya pernah Islam, terus itu Kristen, terus Islam. So the whole idea is that mereka secara rohaninya sih juga nggak begitu peduliin ya. Mereka mungkin agama tuh mungkin nomor sekian lah. Jadi growing up saya sebagai Muslim, ya kan, di Kalimantan itu sampai SD, lulus SD, SMP kelas 1 gitu. Habis itu setelah SMP saya ke Jawa. Jawa saya sekolah di sana, SMP sampai tamat SMA. Sementara kehidupan bapak saya dan ibu saya itu pada tahun 89, tahun 90 ya, 90 ke Amerika, karena dia kerjaannya udah, masa kontraknya di Indonesia udah habis. Backstory little bit. Bapak saya waktu itu kontraktor, ibu saya dulu kerja di perusahaan Jepang internasional namanya Chiyoda di Bontang. Nah terus ibu saya ini model tipikal yang pebisnis wanita yang ulet gitu. Jadi dia selain ada kerjaan, dia juga ada side hustle, side business itu dari Indo. Setelah itu masa kerjaan di Indonesia sudah habis internasional, terus ibu saya khawatir, concern about the economy. Jadi dia akhirnya terbang ke Amerika untuk nyari kehidupan baru. Jadi that left me with my dad dan kakak saya. Saya ada 4 bersaudara. Saya yang paling terakhir. Jadi saya waktu tinggal itu pretty much ibu saya single fighter di sini. Tahun 90 atau 89 tuh. Setelah itu udah long story short,
Nah, apa namanya, orang tua saya cerai, ya kan. Saya dari kecil ya, keimanan saya sih secara Muslim juga ngikut ngikut apa kata orang atau tetangga. Kata bapak saya Islam juga, Islam nggak jelas juga, yang Islam KTP. So pretty much saya udah di label aja langsung bam, Islam, tapi nggak ngerti apa Islam itu. Walaupun waktu itu saya juga jalanin, saya kayak sholat segala macam. Saya apa tuh namanya, pernah juara satu sholat gitu. Oke, feels good. Tapi udah itu aja, pengertian yang dalamnya tuh nggak ngerti. Oke, itu sekilasnya. Terus SMA. Iya, saya SMA saya di sini. No, no, SMA saya di Indonesia kan. Tepatnya waktu itu di Jawa tuh di Mojokerto. Di tahun, wah, sempat SMP di Sidoarjo juga. Cuman SMA-nya di Mojokerto. Tahun 2001 saya lulus. Em, Terus ibu saya sponsorin saya. Dia dari Amerika setelah 8 tahun. Sponsorin saya namanya green card atau kartu hijau ya. Supaya legal di sini. Ya udah saya dibawa dari sama ibu saya ke sini. Itu dalam status bapak ibu saya itu cerai. But nah, saya tahu di sini. Saya dibawa ke sini tahun 2001. Jadi September September 7 itu 7 hari sebelum 5 hari sebelum ini ya, sebelum September 11 2001 saya datang. Ya udah, dan status saya masih Islam. Dan untuk masa keislaman pada saat itu masih mendarah daging ya, karena ada kakak saya itu yang nomor 2 masih tetap aja uh, bersikeras Islam. Waktu saya berangkat ke sini, kakak saya di Indonesia itu selalu bilang, ini aku titipin Quran nih, jangan sampai hilang faithmu. Pada saat itu saya memang anaknya ya rajin sholat, ngaji, tapi pun ngaji saya nggak ini sih, nggak khatam juga. Terus ya ngerti gitu aja, oke labelmu sebagai Islam. Cuman kalau ditanyain Islam itu apa, nggak tahu deh. But anyway, ya itu tadi untuk masalah keislaman ya. Di sini pada saat di sini saya kontakkan sama yang dulu mantan saya, wah sekarang jadi istri. Ya dulu istri saya dulu emang dia Kristen dari kecil, karena memang saya suka dia kan. Udah deh, telepon-teleponan, jadi kita long distance relationship. Jadi setelah SMA di sini saya kuliah sambil kerja. Terus Pak, dan kehidupan di sini juga yang saya pikirnya awalnya juga, oh wow Amerika nih, wah bagus nih, hidup gue bakalan mantap. Tapi nggak semudah itu, nggak seperti apa yang saya pikirkan. Karena di sini juga hidupnya keras dan culture-nya beda, communication pertamanya kan. Ya terus communication, dan saya harus kerja dan sambil kuliah pada saat itu. Terus saja. Oh, tapi Islam saya di sini juga pada saat itu saya sempat sholat dan segala macam. Tapi lama-lama juga saya jadi kayak agnostik karena nggak jelas itu Islam saya. Karena ibu saya juga awalnya uh, liberal,
menurut saya. Terserah kamu mau Islam, mau agama itu segala terserah macam. Yang penting kamu nggak bunuh orang, itu udah cukup gitu. Modalnya kayak gitu. Ya, saya juga faith saya juga goyang pada satu yang Islam, ya kan. Terus ya udah saya sempat agnostik di sini, sempat ya, maksudnya melenceng gitu, melenceng ke derail ke arah lain. Jadi sini kenal teman-teman, jadi pemusik. Terus pada saat musik juga ya gitulah, teenager kan, kerja karena faith-nya nggak ada, jadi saya cuma kerja material yang saya cari duniawi, terus mabok segala macam. Dan pacaran sama istri saya waktu itu. Cuman yang saya cuma menekankan aja ya, ini sekilasnya saya, biografi saya ini nggak begitu menarik nih kesannya. Ntar ditanyain aja Pak, soalnya saya nggak jago cerita sih. Saya langsung to the point aja, seorangnya langsung straight ini. Kalau ya, kalau masalah faith-nya saya itu, pada saat pacaran kita tuh, saya masa itu masih Islam, dia tetap Kristen, dia cuma bilang aja sih, mungkin dia secara Tuhan dia melalui dia ya sebagai instrumennya. Saya juga udah ini sempat ateis juga, sempat goyang, dan saya sempat bilang, udahlah, malas, Tuhan tuh nomor berapa sekian, nggak penting lah. Karena saya juga ada ya, orang tua kan teladannya nggak ada. Tapi saya juga ngelihat what is faith, definisi faith apa, what is it that makes it different, what is so important in this life, itu aja. At the point saya bilang ini yang orang agama segala macam, it's just nonsense gitu. Jadi saya udah ya whatever lah, saya tinggalin. Jadi saya ke duniawi, make it fast. Ya pada saat itu istri saya cuma bilang, ya coba deh kamu ke gereja deh, it's really cool. Saya bilang, nggak lah, malah saya terlalu ini, nggak fanatik amat. Ini back in 2007 ya, 2007 pada saat itu. Jadi pada saat pacaran ini saya bolak-balik Indonesia Amerika, karena kan long distance relationship, jadi setiap 2-3 tahun saya bolak-balik gitu. Jadi selesai tahun 2007. Ini tadi cuma dibilang itu aja sih. Jadi perubahannya itu out of curiosity, karena penasaran, karena pada saat itu saya juga udah agak bega gitu ngelihat agama. Terus si pacar saya bilang, jadi coba aja ke gereja gitu. That's it, cuma kata-kata itu, coba aja kamu ke gereja gitu. It's cool. Ya coba deh ke gereja. Coba ke gereja aja, berarti saya ngelihat pertama kali saya ke gereja itu kan gereja bule di sini kan, datang ke gereja pada saat itu saya masih suka mabok, mungkin masih suka ganja segala macam. Tato nih ada ceritanya juga. Terus saya ke gereja, masuk pakai jaket kulit, rambut saya gondrong dulu Pak, kayak biker lah. Orang apa namanya, saya udah mikirnya, peduli amat lu mendingan jangan ngakimin gue lo gitu. Udah pride saya udah tinggi duluan kan, udah kayak jagoan bener-bener deh, aduh belagu banget deh. Anyway, masuk saya ke dalam kan gereja pertama kali, melihatnya itu in the beginning it was kind of weird because semuanya kan ya Tuhan Yesus terima kasih, kita berdoa pun
aneh kan gitu. Saya pikir kayak ada certain type that I have to do, I have to follow gitu. Saya pikir tuh ke gereja tuh kayak kayak dulu tuh kayak harus pakai robe segala macam atau yang harus kayak sembah kayak mulai kayak gitu kayak kebanyakan film nih saya kayak di movie. Terus ya saya pikir kayak gitu, tapi masa kayak gitu, tapi coba cuek aja deh. Masa masuk ternyata oh enggak, saya ngeliat sekeliling, oh ini kok pakai baju bebas sama pendek segala macam. What's going on here? Ya udah saya masuk dan di situ saya lihat orang nyembah-nyembah segala macam kan, terus raise their hands and everything, and I was like, wait, this is weird man. Soalnya kayak tutup mata kayak gini kan, saya kan aneh kan dulunya ini bahasa roh segala macam, terus tuh kayak ada urapan roh kudus apa ini, terima kasih kak, semuanya kayak gini, semua mari kita berdoa mau pada Yesus, nah dia mau kayak gini, udah noleh aja nih ngapain nih orang. Terus satu yang pasti yang grab saya attention pada saat itu pendeta siapa ya situ, pendetanya sebenarnya tuh gembalanya tuh si Jim Corbray, tapi istrinya tuh Debra something sih, dia tuh uh, firman tentang kasih ya kalau nggak salah tuh, itu yang membuat saya kayak merinding gitu, merinding habis itu wow what's going on here? This is good gitu. Saya mikirnya oke, um, ya udah itu aja sih pengalaman pertama, oke lah. Berarti saya pulang dari gereja, waktu telepon sama pacar saya kan, sedikit tanya, ini apa sih, apa gimana sih apa Kristen nih, tanya-tanya, oh dijelaskan. Terus ada kayak namanya Old Testament, New Testament, Perjanjian Lama, Musa segala macam. Oh hampir sama dengan Quran dan segala macam. Ya, tapi kita gini gini gini. At the time saya mikirnya cuma oke. Okay. Cuman saya beli Alkitab sendiri kan, beli Bible deh. Jadi out of curiosity saya baca sendiri. Jadi bacanya tapi saya kayak gitu cuci tangan dulu model kayak kalau di Islam kan harus bersih. Kotor dikit itu wih, jadi Bible-nya harus gimana gitu kan. Suci, sakral gitu loh. So I read it. Tapi saya nggak nyantol. Ini maksudnya apa? Cuma kayak cerita cerita fiction atau gimana lah. Soalnya kan page saya kan nggak begitu kuat gitu. Terus tapi satu di diri saya sih, saya pengen tahu dalam ini. Nggak tahu deh, saya pengen tahu aja gitu. Coba saya datang lagi ke gereja. Datang ke gereja lagi, terus pada saat itu saya lagi high gitu kan. Jadi habis nyimeng itu ke gereja gitu. Aduh, total kan ini. Terus, terus apa namanya, tetap aja nggak ngerti maksudnya apa ke gereja. Terus saya ke gereja lagi agak nyantol tentang ini, agak ngerti saya tentang apa, tentang kasih itu apa ya, karena saya belajar sendiri, saya I read my own Bible gitu dari Book of John until until Revelation. Memang sih bagusnya sih dari Old Testament ya, cuman saya baca lagi, tapi terus baca, terus ke gereja, jadi intinya tuh kemauan untuk datang, strong will, curiosity untuk belajar. That's the thing that changed me. Nah dari situ tahun 2008 ya, 2008 saya ini ngelamar istri saya terus saya dibaptis. Ini keluarga saya belum ada yang tahu, dan semuanya cuma saya sendiri, and my whole family pretty much still Muslim, and I'm the only one. Jadi terutama kakak saya kan, jadi memang agak agak berat waktu itu. Terus tapi kalau saya udah agnostik itu okay. Ya udah saya mau ngelamar istri saya kan, kata ibu saya sih kan, oke kamu, see, this is the good thing about being having good parent,
with strong faithfulness. Ya. Ibunya bilang kan, kamu kalau mau ngelamar saya ya kamu harus ngerti dulu siapa Yesus. Bukan untuk ini ya, bukan Kristen ya. Dia bilang bukan harus pindah agama, no. Kamu harus tahu siapa dulu Kristus. Saya tanya dulu, siapa Kristus? Ya, saya tahu lah Kristus siapa, you know what I mean? Tapi dibalik itu apa sih maksudnya? Artinya apa sih kamu kenal Yesus? Bukan masalah label Kristennya. Oke, saya baca sendiri. Saya ngerasain, what is it about? Saya ke gereja lagi. Gereja bule waktu itu, saya nyambungkan gereja bule kan. Terus saya sadar the main core of Christianity, following Jesus, is get to know him better sebagai personal savior, your personal trainer istilahnya gitu kan. That he died for us in at the cross for our sin. Saya konsep kayak gitu belum nyambung waktu itu. Cuman pada saat itu saya kasih gitu luar biasa gitu. And then the 9 fruit of the spirit, 9 buah Roh Kudus itu pada saat saya baca sendiri dari Book of Romans, baru saya ngeh gitu. Oh my goodness. Feels good. You know? Dari situ saya lihat, oh kayak gini maksudnya Christian. So bukan agama, bukan agama. Bukan agama, saya bilang. Saya ngerti, saya nikah sama istri saya, terus saya belajar lagi kan. Belajar waktu berjalan ke airport itu. Karena kan saya kan ngurusin surat-surat dia, saya kan bawa dia ke sini, ke Amerika. Saya udah kerja, segala macam, saya kuliah lah, pokoknya all this stuff, it just keep in mind that biografi saya sih hidupnya, tanya saya aja langsung deh. Saya nggak jago banget biografi. Cuman saya pengen nekankan tentang faith saya di sini, gimana transisinya dari A ke B. Cuman itu aja. Waktu itu di airport saya tetap belajar Bible. What is it about Christianity? Saya buka sendiri. You know? So it's about learning. Dan pada saat itu saya juga about comparing what is Muslim and everything. Saya masih ada paham tentang I have to be good. I have to be good to in front of God. Saya harus baik nih, harus gak bisa melakukan something yang jelek, yang which is good. Jadi kayak hukum Taurat itu benar-benar di ini kan diikutin. Tapi juga saya juga lihat di waktu saya ngikutin Yesus, hukum 10 commandments we follow that too, tapi we leaning to grace of God. And dari situ juga dan pada saat juga saya baca di Bible ngikutin 10 commandment, it's impossible gitu loh. The law is possible, tapi kalau ada grace within us, then it's possible. Okay. Di Galatia ya. Terus dari situ saya tambah ngerti nih, jadi personal relationship Yesus itu gimana. Soalnya pada saat kita tahu, waduh, saya kayak ada sukacita gitu. Ada sukacita yang lebih karena saya jadi lebih interesting ke teologi. What is this about? Jadi yang awalnya dulu pada perusahaan Muslim, kamu Muslim aja, oke, saya sholat jam sekian sholat saya, I'm trying my best to be good, moral and everything, tapi what about your salvation? Kan saya baca-baca lebih, ternyata keselamatanmu gimana? Is it are you going to go to heaven or you're not sure? Saya baca juga you're not sure actually going to heaven, just as long you're doing good. Tapi the problem is ya saya juga dari situ I feel empty juga, soalnya saya ngerasa oke, agama karena saya
ngerti agama itu just bunch of norma-norma untuk pembentukan moral, dan di dalamnya kalau nggak ada kasihnya, nggak bisa hidup. Jadi menghidupi ayat itu is really important. Makanya saya balik lagi ke Christianity, ya kan, terus belajar lagi sama istri saya, belajar berdua, tapi saya belajar lebih. Saya ngerasa itu pada saat ngikut Yesus itu, ya tadi, lebih dalam, lebih sukacitanya lebih ada, and you can, apa namanya, you can just seperti out of the box, you go out of the box, kayak udah nggak dirantai lagi, you know what I mean. If you want to do anything, you have to do it to glorify Him. Terus ya, pretty much that cover everything sampai sekarang ini. Jadi long story short, saya akhirnya juga melayani di Gereja Indonesia di sini. Bagian dari, kalau di Indonesia namanya GSJA, atau di sini itu namanya Assembly of God. Jadi saya jadi leadernya di gereja ini, dan saya serve sebagai di music ministry, saya drummernya, dan itu aja sih tadi. Jadi dalam arti kata, kesimpulannya itu out of curiosity, jadi penasaran, bertanya who, what, when, what is this, yang kita bilang namanya faith atau religion, atau Christianity, and what is it, namanya grace itu apa. Saya out of curiosity, out of strong will to learn, and trying to make an impact about this faith. Dan yang saya dapetin, itu tadi, yang saya dapetin is really grace of God, yang saya nggak dapat di Muslim, yang saya bisa lebih free, lebih ngerti main core-nya apa. Kalau misalnya saya tanya, what is it about you following Jesus, saya bisa langsung bilang, yes, because He died for our sin, and He paid our sin, dan kita sebenarnya nggak layak ini. Dan satu lagi, kita dikasih power itu tadi, Roh, Holy Spirit, dan kita every day, karena semakin dalam belajarnya, every day you get close to Him, kamu bisa ngobrol ke Bapak kita kan, that's really cool. Oh, di Muslim nggak bisa ngomong gitu, saya anak udulmu aja gitu nggak bisa. Tapi kalau di Kristen nih kayak curhat gitu, that Father, every day, thank you Lord for today, this and this, or give me strength. You pray every in the corner atau dimanapun kamu bisa berdoa, dan minta kepada Bapak, dan kamu merasa kayak ada sukacita di dalam kudus tadi. Dan itu tadi tuh main core-nya, bedanya tuh grace of God is really wonderful, dan 9 buah Roh Kudus itu yang selalu sampai sekarang itu jadi weaponnya saya tuh, kayak love, joy, peace, patience, faithfulness, goodness, kindness, gentleness, and terakhir itu self-control, yang selalu pegang sebagai, sekarang saya jadi bapak 2 anak, dan sebagai imam dalam rumah tangga saya. Dan untuk stepping in, ambil bendera Yesus sebagai imam dan nge-lead mereka sebagai leader, it's really impactful, really good, because saya punya perspektif baru untuk, which is God's perspective. God's perspective bukan lagi duniawi,
yang saya nggak dapetin di Islam. Karena di Islam saya yang lihatnya itu sebagai kewajiban. On certain time you have to pray. Jadi I feel like you know Tuhan tuh kayak satpam gitu. You gotta pray or you go to hell. And either that apa namanya, itu that kamu tuh masuk surga, terus kita bertanya kita masuk surga apa enggak istilahnya gitu kan, ya nggak tahu kamu baik nggak. Oke, jadi kita terus berusaha sebaik mungkin tapi at the end kita nggak yakin kalau masuk surga, so what's the point. Terus kita nggak bisa menghidupin gitu, kayak ya tadi kasihnya saya nggak ngerasakan. I'm not bashing Muslims, whatever. Saya sih orangnya cuek. It's up to you. It's your own way, it's your own rights. And for saya, I choose my own path, and I choose Jesus as my center of my life. Itu aja. Tapi itu pengalaman saya sih, dan sampai sekarang ya kayak gitu. Dan and just freedom, saya ngerasain freedom. Susah kadang-kadang nggak bisa di ngomongin dengan kata-kata kan, seperti inilah Pak Warbun yang ngeliat tuh, saya juga nggak jago nih ngobrol testimonial. Saya orangnya kayak hands on, kalau masalah udah testimonial I'm not really good at it. Saya langsung to the point, okay, bam bam bam, that's it, dan I don't really care. Dan itu kan selalu kelewatan, jadi orang ngeliatnya ini ngomong apa nih anak ini, bosen banget aja lagi. Nah, jadi poinnya itu tadi grace of God yang saya terima, terus efeknya dari keluarga saya juga ada yang keluarga saya bilang kenapa kamu jadi muslim segala macam, saya sampai disuruh minum air inilah air itu supaya kamu baik-baik muslim, so kamu tinggalkan. But itu nggak manjur. Keluarga saya juga regret, juga kecewa. Tapi bukan bapak ibu saya orangnya modern, maksudnya bukan modern gimana, maksudnya liberal gitu. Mereka say that they don't care, jadi saya mesti berdoa untuk mereka, dan keluarga saya juga masih berdoa. Yang pasti mereka udah ya kecewa gitu. Kenapa? Soalnya di Islam juga kan, kalau kamu udah ini berubah murtad, they gonna have to kill me and everything, right? Nah itu juga saya juga dulu clash banget gitu loh. Kamu gimana kamu menyertakan kedamaian tapi kamu bawa pedang di belakang gitu? What's the point, man, gitu? Kayak pemaksaan segala macam. Ya udah dari situ, saya semakin bold gitu. It's not gonna happen, man. Saya nggak ada kasih. Sorry to say, ini pengalaman saya juga. Saya just do it is, dan I can't do it. Saya melihat Yesus, kalau mereka mau milih Muslim ya whatever, it's up to them. I'm just gonna pray for them. That's it. Tapi kalau forcing me to go back to Muslim, not gonna happen. Not in a million years. I'm sorry. Saya milih jalan hidup saya, dan jalan hidup saya keselamatan. Walaupun saya masih kadang-kadang kedagingan saya masih, oh my goodness, masih jatuh kadang-kadang masih melemah. Luar biasa saudara, kita telah mendengarkan kesaksian dari saudara kita. Semoga melalui kesaksian ini kita yang mendengarnya dapat memperoleh hikmat dan berkat dimanapun kita berada, dan semoga kita termotivasi melalui kesaksian ini, dan tetap kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kita apapun yang kita lakukan. 1 Korintus 16 ayat 23, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Amin. Luar biasa saudara, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Apapun yang kita rasakan pada saat ini, biarlah kita semua tahu bahwa Tuhan beserta kita. Kita akan bisa melewati semuanya karena Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita.
kasih karunia Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita. Baiklah saudara, cukup sekian kesaksian pada hari ini bersama dengan saya Ayu Lestari Malau dari Khotbah Pendeta Channel mengucapkan Tuhan Yesus memberkati.